Kemudian rekomendasi follow up jamaah dan treatmentnya. Ini misal kalau umpamanya ada jamaah yang misal dalam tanda kutip ada yang masih kurang puas gitu ya, karena masalahnya apa gitu ya. Sedangkan beliau ini orangnya potensial, prospeknya bagus dan seterusnya. Nah, itu bisa dituliskan di sini rekomendasi follow up jamaah dan treatmentnya. Atau mungkin yang jamaah yang puas banget gitu, jamaah yang seneng banget, oh masya Allah ini berkesan banget perjalanan bersama profesional ya itu juga di, bisa dituliskan gitu. Atau misal jamaah yang bawa rombongan yang banyak gitu. Misal jamaah ini sekeluarganya ikut 5 orang, 7 orang ikut dalam satu trip, itu kita perlu perlu dikunjungi kah gitu, perlu dikunjungi kah atau perlu diapakan kah atau perlu dipijeti sesampai di Indonesia, misal kayak gitu ya Ustaz ya. Jadi ada rekomendasi treatmentnya kira-kira. Kemudian kapan merencanakan komitmen untuk umroh bersama lagi? Nah ini bisa dikoordinasikan juga dengan TL. Mau ini baiknya sebenarnya asatidah ngisinya itu ketika masih sama-sama di Saudi sebenarnya. Jadi tektokan ngisinya bareng dengan TL. Kemudian usulan dan insight dari jamaah. Jadi jika ada insight dari jamaah, misal kok hotelnya kurang bagus, atau misal kok makanannya kurang oke dan lain sebagainya, atau isu-isu major yang terjadi atau isu-isu besar yang terjadi di perjalanan selama trip itu, nah itu asal tuliskan gitu. Jadi apa yang dirasakan jamaah dan kan antum kan kurang lebih juga kan membersamai jamaah juga tidur di hotel yang sama, makan di tempat makan yang sama. Jadi kan pasti antum juga akan merasakan. Nah itu insight-nya dan feedback dari jamaah seperti apa. Kemudian hal baik apa yang sudah berhasil dicapai selama perjalanan. Jadi misal Ustadz sudah, oh saya alhamdulillah setiap hari umroh sama jamaah, misal gitu ya. Atau umroh 5 hari sekali, 5 kali sehari. Misal kayak misal gitu. Atau mungkin hal baiknya alhamdulillah selama trip saya mengajak tawaf sunnah, saya berusaha untuk ngajak tawaf sunnah setiap hari. Selama trip alhamdulillah terlaksana sekali sekali tahajud di Madinah, sekali tahajud di Mekah. Nah, itu bisa menjadi hal baik yang bisa asatidzah ceritakan di sini gitu. Jadi apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu ditingkatkan untuk trip ke depannya. Jadi asatidzah ini self assessment lagi nih. Jadi biar asatidzah juga mengukur gitu kinerjanya. Kan kalau ada, kalau jamaah seneng itu kan ada kepuasan batin gitu Mas Reza. Tapi kalau umpamanya jamaahnya umpamanya adem-adem saja, oh berarti ada yang kurang nih gitu kan. Berarti ada yang kurang. Nah itu yang kita capture gitu untuk bahan evaluasi asatidah juga. Kemudian catatan umum dari TL dan Mutawif seputar perjalanan. Jadi catatan umumnya asatidah seputar perjalanan seperti apa gitu. Misal tim handlingnya kok kurang gercep. Misal tim operasionalnya eh, slow respon gitu ya. Tim operasional Indonesia nya slow respon. Jadi ada beberapa persen di sini Ustaz. Tim operasional Indonesia itu yang di Indonesia, tim handling itu yang membersamai perjalanan selama di tanah suci, yang menghandle trip ya, jadi yang nyiapin snack ini dan lain sebagainya. Kemudian yang ngontek base juga bahkan beberapa ada tim handling yang seperti itu juga. Kemudian apa feedbacknya perjalanan feedback perjalanan atau feedback trip secara keseluruhan dari saat itu seperti apa. Jadi apa yang perlu yang ingin disampaikan gitu. Misal wah ini Mutoefe nggak dapat kamar gitu. Jadi di sini nanti juga kita akan membahas hak dan kewajiban ya asatidzah ya. Ini kan kewajiban yang asatidzah harus harus tunaikan gitu. Jadi ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Kita mengingat mengingat kita apa namanya membimbing banyak jamaah dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam background dan juga berbagai macam profesi, berbagai macam usia. Itu ini kan tidak gampang gitu untuk mengakomodir keinginan orang sebanyak itu gitu. Maka ini di sini juga kewajibannya tidak mudah, maka nanti juga ada hak-hak yang asatidzah untuk terima gitu. Nah, haknya apa saja fasilitas di sini. Jadi nanti biaya transportasi penjemputan jamaah dari dan ke bandara ini nanti akan diberikan gitu ya. Meskipun ini untuk beberapa trip itu untuk beberapa handling biasanya dari handling apa namanya nganunya nganunya biayanya atau transportnya itu nanti biasanya di cover sama handling. Cuman kalau ada biaya tambahan misal misal ada yang asalnya pakai uang pribadi gitu ya untuk kebutuhan trip dalam tanda kutip ini kebutuhan yang esensial ya bukan untuk sekedar makan-makan oh saya nganu ya apa namanya lapar pengen makan karak gitu nanti tak reimburse enggak kayak gitu misal kalau umpamanya jamaah dapat nasi semua nih misal asalnya jemput jamaah dapat nasi semua ternyata ada hitungan yang kurang
Ada satu jamaah belum dapat jatah, antum dikasih ke jamaah, kemudian antum beli nasi, nah itu tidak masalah, kan kayak gitu ya. Jadi tidak semua semuanya di reimburse. Atau misal antum jemput jamaah gitu ya, kemudian jemput jamaah ke mana, ke bandara gitu, kemudian ada ternyata kok miswarnya terlalu mahal ini, terlalu mahal, kemudian antum mau nggak mau pakai uang pribadi antum, nah itu di reimburse nggak apa-apa. Atau misal ada kebutuhan jamaah yang dari hotel, atau kemarin tuh ada kejadian jamaah itu pindah hotel gitu ya, misal pindah hotel kemudian butuh transport yang ini nggak di cover sama handling, nah itu nanti bisa di reimburse gitu ya. Nah, alhamdulillah kita meminimalisir pengeluaran pribadi asatidz. Kemudian pulsa untuk komunikasi ini juga asatidz dapat biasanya 50 real, biasanya 50 real untuk pulsanya. Kemudian yang ketiga, kamar hotel selama membersamai jamaah. Jadi kalau tidak dapat kamar itu nanti akan berhak menerima kompensasi dari Fresnel. Kalau musim lalu itu sekitar perharinya 100-an real gitu ya. Itu buat transport gitu dari tempat tinggal atau dari dar antum atau dari kampus menuju ke hotel bolak-baliknya seperti itu. Kemudian kafalahnya, nah kafalah ini sebesar 250 SAR per hari. Itu ya. Dengan kurs ketika akan dibuat, atau ini mungkin akan ada revisi ya, atau kurs ketika akan dicairkan. Ala kulihal untuk nominalnya sudah kita kita standarkan seperti itu ya. Tapi yang kami minta dari asatidz bersungguh-sungguh dalam bertugas, melaksanakan apa yang harus dilaksanakan oleh mutawif dan juga representasi Fresnel, itu yang kami inginkan. Jadi nanti jika misal misal dirasa nggak perform dan lain sebagainya, nanti akan ada evaluasi terpisah ya yang kita lakukan. Mungkin kita akan telepon gitu, atau mungkin kita akan Zoom berdua doang gitu. Kemudian nanti akan ada evaluasi yang terpisah yang kita lakukan seperti itu. Maka kewajiban-kewajibannya dilaksanakan terlebih dahulu, baru nanti hak-hak ini akan mengikuti secara sendirinya. Kemudian untuk panduan trip ya, untuk panduan pelaksanaan trip, kita biasanya Asatidah itu akan ada briefing trip setiap sebelum jamaah berangkat. Jadi misal ada trip tanggal 6 Juli gitu ya. Kita akan menjadwalkan briefingnya kira-kira sehari sebelum trip atau 2 hari sebelum trip, agar Asatidah punya gambaran secara umum terkait nanti tripnya bagaimana. Jadi ada angan-angan itu apa? Ada bayangan ya, bayangan nanti tripnya seperti apa, itinerary nanti kita breakdown, kemudian pelaksanaan itinerary tersebut bagaimana eksekusinya itu nanti juga kita breakdown. Kemudian terkait pelaksanaan trip ini kita juga punya kurikulum Zat. Jadi kurikulumnya ini adalah kurikulum yang kita selaraskan dengan sirah perjalanannya Nabi. Jadi misal kalau kedatangan itu materi-materi yang perlu disampaikan apa saja itu ada di kurikulum ini. Jadi materi ini bukan bukan serta merta saklek umpamane harus harus persis plek selek jelek gitu ya. Maaf Zat, saya orang Jawa ya. Ini mungkin banyak yang bukan orang Jawa. Jadi nggak harus yang persis persis 100% tidak. Silakan saja berimprovisasi juga tidak apa-apa. Tapi tetap harus dengan landasan landasan ilmiah gitu ya Ustaz ya. Jadi ketika kedatangan apa saja yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, kemudian standarnya seperti apa. Misal kalau kedatangan itu misalnya karena kan sudah ada handling yang ngurus ya. Handling kan udah fokus sama koper ini dan sebagainya. Asal tidak begitu menyambut jamaah datang dari bandara itu langsung diarahkan ke bis. Nah itu apa yang kita lakukan selama di bis gitu. Misal perkenalan dulu gitu kan. Karena kan mungkin agak asing ya jamaah kan, mungkin walaupun dikenalkan di grup, ketika ketemu aslinya kan perlu kenalan lagi ya. Perkenalan dulu, kemudian diajak diajak senang-senang dulu. Kemudian juga diinfokan ini sekarang sekarang prosesnya sedang apa gitu. Biar jamaah itu tahu sedang menunggu apa gitu. Karena biasanya jamaah kalau misal kopernya bermasalah gitu kan, misal di bandara haji nih, kopernya keluarnya lama banget kan, ada sampai 2 jam, 2,5 jam. Jamaah kan berandai-andai, ini kenapa sih kok lama banget kan? Biar sih tidak sampai terjadi seperti misalnya seperti itu. Maka itu yang misal kita lakukan ke jamaah. Kemudian ketika kedatangan juga misal kita apa yang perlu disampaikan. Kalau di sini kami sampaikan kalau di kurikulum ya, ini kami tuliskan sebelum doa-doa atau mungkin berbarengan atau setelah doa-doa silakan untuk urutannya. Tapi poin-poin ini yang disampaikan adalah untuk meluruskan hati lagi. Kemudian
untuk menguatkan niat lagi bahwa saya perjalanan kita ini bukan perjalanan biasa dan seterusnya dan seterusnya. Itu silakan nanti bagaimana asatidzah berimprovisasi dengan kisi-kisi yang sudah tertuliskan di sini. Kemudian doa-doanya insya Allah asatidzah juga udah hafal ya, baca doa-doa safar. Kemudian di Madinah. Nah, ini mayoritas tip Frasnel itu adalah di kota Madinah. Jadi ini sebenarnya kita kita punya punya bayangan jamaah itu ketika melaksanakan trip ini mereka mengikuti timeline perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Misal kalau di Madinah berarti kita kurikulum yang kita sampaikan ke jamaah itu adalah kurikulum Fatu Mekah misalnya. Jadi kita linearkan kejadian-kejadian yang terjadi di kota Madinah sampai nanti jamaah berpindah dari Madinah ke Mekah itu kita linearkan dengan kisah perjuangannya Nabi di sampai terwujudnya Fatu Mekah. Kalau misal tripnya itu Mekah dulu misal, maka kurikulumnya atau perjalanannya itu perjalanan terkait hijrahnya Nabi gitu. Jadi diceritakan, digambarkan gimana perjuangan Nabi sebelum Fatu Mekah, sebelum hijrah, kemudian apa yang membuat Nabi itu terpaksa hijrah dari kota Mekah. Nah itu harapannya tersampaikan. Jadi jamaah itu runut gitu. Nilai-nilai sejarah yang mereka dapatkan itu bisa runut gitu. Jadi ada gambarannya. Nah ini kita kalau yang ini konteksnya masih yang Madinah ya. Jadi kita berangkat dari kota Madinah. Kalau yang dari kota Mekah ini masih on progress, masih belum jadi, masih kami bikin. Jadi ala ini yang dari Madinah. Jadi ketika masuk kota Madinah itu apa saja yang kita sampaikan. Kemudian informasi apa saja yang kira-kira jamaah itu, wah ini mutawifnya berpengalaman nih gitu ya. Misal informasi cuaca, informasi jet lag. Jamaah itu banyak yang nggak tahu bahwa saya mereka itu akan mengalami atau akan mengalami jet lag gitu. Jadi digas wae. Kenapa kok aku maghrib-maghrib di sini ngantuk ya? Nah, itu kan jet lag gitu. Kemudian bahkan sesimpel Jam berapa? yang nyetrum-nyetrum itu Asatidzah itu kalau umpamanya di Madinah kan kering ya. Jam berapa? Kita tuh sampaikan itu jadi added value gitu. Wah, ini berarti mutawifnya ini jam terbangnya tinggi nih. Mutawifnya Berapa terakhir, udah Bang? berpengalaman dan seterusnya. Kemudian secara singkat hijrah Rasulullah bagaimana, batas-batas haram tuh di mana. Nah, itu bisa disampaikan. Saya pikir Asatidzah udah punya marjaknya masing-masing ya untuk materi-materi ini. Kemudian orientasi Masjid Nabawi, sejarah hikmah dan informasi seputar Masjid Nabawi. Jadi ini juga selain kita menyampaikan materi sejarah itu saja. Karena pada dasarnya kan sejarah itu kan ada untuk kita ambil pelajarannya, hikmahnya itu. Nah itu selain kita menyampaikan sejarahnya itu juga pastikan juga hikmah apa yang didapatkan oleh jamaah. Nah ini kisi-kisinya sudah ada di sini. Di Sakifah Bani Sa'idah, area Musola, kemudian juga beberapa tempat ya. Wah, ini kok, oh ya Pasar Manahoh, kemudian Masjid Gumamah, kemudian Masjid Khulafaur Rasyidin gitu ya, kemudian Baqi Al Gharqad. Itu misal jamaah laki-laki diajak ke Baqi itu ya pasti seneng banget, pasti seneng seneng banget. Maka itu jadi added value-nya asatidzah sekalian juga. Bagus. Kemudian ini untuk poin-poinnya sudah tertulis di sini. Kemudian si tur kota Madinah juga sama. Masjid Kuba, Jabal Uhud, kemudian Masjid Kiblaten, kemudian sejarah. Nah ini perang Khandaq ini kan kalau dulu ya saya masih merasakan seringkali skip Khandaq gitu karena cuma bisa lewat tok tuh jadi nggak tersampaikan secara proper gitu. Padahal Khandaq ini kan peperangan yang dahsyat sekali yang bisa dijadikan apa pelajaran hidup gitu ya atau bisa dijadikan bukti bukti perjalanan dakwah Rasulullah yang tidak gampang gitu ya. Di mana beliau dikepung sama koalisi suku-suku dan seterusnya. Ini kan banyak hikmah yang bisa dipetik itu. Nah, itu disampaikan juga. Harapannya selain menyampaikan poin-poin sejarah itu kita juga menyampaikan hikmahnya seperti apa. Meskipun kadang kita mikir wah terlalu daki-daki ya, ini terkesannya terlalu daki-daki, tapi itu itu amanah kita, Ustaz. Amanah kita untuk kita sampaikan kepada jamaah gitu. Jadi jangan sampai karena 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 kita ngelihat jamaah yang ngantuk dan lain sebagainya, ya udahlah Bapak Ibu kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya. Weh, misal kayak gitu kan. Jadi amanahnya tidak tersampaikan jadinya gitu. Kalau bisa kalau ada jamaah yang ngantuk berarti ada yang kurang dari cara penyampaian kita gitu. Misal ada ice breaking gitu ya. Misal asatidzah bikin kuis-kuis. Nah, ini juga boleh nih. Nanti asatidzah misal itu bisa koordinasi sama TL karena TL kan diberikan uang saku ya. Nanti monggo, ayo kita bikin kuis misal gitu sama TL-nya. Ayo kita bikin kuis nanti yang bisa jawab pertanyaan kita kasih hadiah.
Itu sering diselenggarakan tuh di Fresnel kayak gitu-gitu. Dan hadiahnya juga bukan harus yang mahal-mahal. Kalau saya biasanya tak kasih peci Pakistan itu Zat. Malah yang aneh-aneh saya kasihnya. Peci Pakistan yang jidatnya kelihatan itu malah teringat gitu. Jamaah itu malah malah terkesan gitu. Jadi saya bilang ini wajib dipakai sampai pulang ya Pak. Ini malah jamaah malah terkesan. Kemudian persiapan umroh apa saja yang perlu dipersiapkan semuanya ada di mana di kurikulum ini. Ini yang kalau saya baca satu persatu nanti rasa-rasanya asatidz akan nganu ya, akan apa namanya, akan lama nanti. Jadi nanti ini akan saya buat PDF-nya terpisah gitu ya. Nanti saya share di grup, monggo dipelajari masing-masing. Kalau perlu ditambahi, monggo ditambahi. Kalau mau dikoreksi, mau ada yang salah mohon untuk dikoreksi juga. Jadi seperti itu Azaida. Dan ini saya pikir ini bisa relevan gitu ya. Azaida bisa bisa juga dijadikan acuan gitu untuk materi-materi yang bisa disampaikan kepada jamaah biar jamaah itu punya experience. Nah, kita ini yang jarang apa namanya? Yang tidak jarang kita lupakan adalah pentingnya experience jamaah saja. Dan experience yang bisa memberikan itu yang mutawif dan juga TL. Maka kita di sini sama-sama punya orientasi bagaimana bisa memberikan experience terbaik untuk para jamaah gitu. Jadi mereka itu nggak kapok umroh yang pertama, nggak kapok umroh, kemudian juga mereka itu menemukan apa yang mereka cari di dalam hidup mereka itu ya di perjalanan umroh, sehingga mereka nanti tergerak hati untuk balik lagi, untuk balik lagi, untuk balik lagi. Jadi kurang lebihnya seperti itu Asatidzah. Ini di sini sampai di kota Mekah pun juga ya. Di kota Mekah juga di sini ada pelaksanaan umroh. Nah ini biasanya di Fresnel yang berbeda Ustaz. Kalau di Fresnel itu biasanya setelah pelaksanaan umroh itu kita ada orientasi Masjidil Haram. Orientasi Masjidil Haram. Ini diselenggarakannya kapan? Diselenggarakannya itu di hari setelah jamaah itu istirahat. Jadi misal nih hari ini umroh, besok kan pasti kosong kan. Nah itu kita selenggarakan keesokan harinya melihat sikon dan juga situasi jamaah. Atau minimal bisa kita gabungkan penyelenggaraannya dengan setelah pulang umroh. Setelah pulang umroh itu Asatidzah, ketika kita selesai umroh di Marwah itu, ketika kita selesai umroh di Marwah itu kita keluarkan itu dari pemukimannya Bani Hashim. Nah itu kita ceritakan kepada jamaah ini jadi added value. Gak banyak yang menceritakan seperti itu. Di sini rumahnya Khadijah, di sini rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib, rumah kelahiran Nabi SAW. Kemudian ada Jabal Abi Qubais, tempat Nabi Muhammad apa Insyiqaqul Qamar gitu kan. Itu kan nggak banyak yang menceritakan rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Taunya eskalator viral aja gitu. Bahkan kalau asal ke Kondamah pun itu juga kalau bisa kasih kasih input-input sejarah gitu. Yang saya tahu ya Kondama itu tempat kaburnya Ikrimah bin Abu Jahal misal. Ya, itu ceritakan aja gitu. Bahkan di kebun kurma yang ketoknya kok nggak ada sejarah-sejarah. Itu bisa dikisahkan juga kisahnya Siti Maryam gitu kan ketika akan melahirkan Nabi Isa. Itu kan bisa menjadi input-input yang bisa dijadikan bekal hidup bersama. Ini termasuk juga nanti ketika setelah umroh itu Asatidzah bisa menyampaikan di sini dulu Rasulullah itu perjalanan hijrah dari sini ke sini. Rasulullah dulu masuk Fatul Mekah itu dari area Gaza situ kan dari area Hujun. Nah, itu bisa disampaikan juga. Bahkan ketika City Tour itu kadang melewati Masjid Jabah itu ternyata Masjid Jabah dulu tempat Rasul sempat bersinggah gitu ketika Fatul Mekah sama Haji Wada dan Wadi Abtoh itu. Nah, itu bisa jadi ada added value yang jamaah itu nggak dapatkan di tempat lain seperti itu. Maka ini juga penting asalnya untuk menambah wawasan seputar seputar mawaqi atau seputar masyair, tempat-tempat yang ada nilai-nilai sejarah di situ, apalagi di kota Mekah dan kota Madinah. Kalau selama ini kita tahu di kota Madinah itu oh banyak destinasi-destinasi bersejarah lain selain Masjid Nabawi dan Kuba dan City Tour biasa. Ternyata di Mekah juga banyak Ustaz. Di Mekah juga banyak gitu tempat Nabi dulu, makamnya Abdullah bin Umar itu ada juga di kota Mekah. Itu ada di Google Maps. Yang biasa kita lewat Hujun itu ternyata tempat turunnya Nabi Muhammad Fatu Mekah gitu kan. Dan seterusnya seterusnya. Jadi
Dan yang tidak kalah penting juga, di sini juga akan ada untuk yang materi di Kota Mekah, itu nanti kita juga akan ada masyair haji gitu ya. Masyair haji itu bagaimana? Jadi kita akan memotivasi dan men-trigger jamaah untuk ya setelah perjalanan umroh ini silahkan merencanakan perjalanan haji juga gitu. Jadi jangan umroh tiap tahun tapi nggak kepikiran hajinya kapan gitu. Jadi ada edukasi-edukasinya gitu. Edukasi-edukasi biar jamaah itu tergerak juga untuk melaksanakan ibadah haji. Dan nanti juga akan ada tools-tools insya Allah. Tools-tools. Jadi kita ini punya syiar namanya haji selagi muda seperti. Nanti dari tim haji itu infonya akan disiapkan tools-tools yang nanti insya Allah tools ini digunakan selama City Tour Kota Mekah. Jadi jamaah itu nanti punya apa ya, punya kurikulum tertentu agar mereka itu mulai perjalanan hajinya itu dari umroh gitu. Mulai perjalanan hajinya itu dari umroh. Jadi seperti itu Aseta. Itu adalah kurikulum yang kami persiapkan. Itu tentu masih banyak sekali ruang untuk improvisasi, untuk ditambah dan diperbaiki. Monggo nanti insya Allah akan kami share di grup. Asatidah bisa dipelajari dan bisa menambahkan atau nanti juga apa namanya kita diskusikan bareng-bareng seperti itu ya. Jadi seperti itu. Di sini alhamdulillah eh, untuk materi saya sudah Bu Rita pas sekali. Ini juga nggak kerasa udah hampir 1 jam sendiri materi saya. Jadi nanti setelah ini mungkin bisa dimulai untuk arahan dan juga materi dari Burita seperti itu ya. Mohon untuk asatidzah yang perlu dicatat silakan dicatat karena ini penting sekali. Pentingnya apa? Pentingnya itu adalah saling bertaaruf Ustaz. Karena beda beda travel itu beda ruh. Beda travel itu beda ruh dan kita ingin asatidzah bisa merepresentasikan ruh dan value-value kita. Maka monggo yang penting-penting silakan dicatat seperti itu. Jazakumullah khair. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan mendengarkan materi dari Burita kepada Bunda Rita untuk layar dan juga waktunya kami persilahkan. Ini sambil saya jadikan co-host ya untuk share materinya. Oke, boleh tafadhol masykuro wa ma'juro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya grogi nih Ustadz Jalu yang diisi Ustadz ini saya mesti ngomong gimana nih Ustadz. Nah, Burita kan juga Ustazah. Salam kenal, salam kenal teman-teman sekalian gitu Ustadzah sekalian. Saya Ibu Rita gitu ya, saya temannya Ustadz Jalu. Mungkin sekalian saya mungkin sambil memanggil beberapa nama yang nampak di layar gitu. Ada Ustadz Hanafi, ada Ustadz Nanda Robiah, Aulia, Ustadz Sofa, Ustadz Randu, Ustadz Fida, Ustadz Abian, Ustadz Ahmad Naufal, Ustadz Fauzan Sidik. Sudah dipanggil semua ya. Ini kita ada berapa orang Ustadz ya? 19 orang ya. Beberapa nama mungkin saya sudah pernah kenal, sudah pernah bertemu ya. Sudah pernah dibantu juga. Ada Ustadz Fida, sudah pernah. Kemudian tadi ada Ustadz Randu, kok hilang malah sekarang. Baik, mungkin saya sebentar aja teman-teman sekalian ya. Saya memanggilnya teman-teman aja ya Ustadz. Jadi biar saya merasa jadi lebih mudah gitu ya. Karena mungkin sepertinya mungkin sebagian besar dari ustadz-ustadz sekalian mungkin seusia anak-anak saya mungkin begitu ya. Kalau ketemu sama saya ajak gitu mungkin dibilangnya anak saya gitu. Saya izin untuk memperkenalkan diri gitu kita teman-teman. Sekaligus saya izin untuk sedikit berkenalan gitu ya. Mohon maaf ini mungkin belum sepenuhnya siap sebenarnya materi saya gitu ya, tapi tadi saya sudah menyimak sebentar dari yang disampaikan Ustadz Jalu gitu ya. Mungkin ini sekadar perkenalan saja seperti apa profesional bekerja gitu, sehingga supaya teman-teman juga bisa mengikuti gitu. Tadi disampaikan Ustadz Jalu supaya mendapatkan ruh yang sama gitu ya, mempunyai visi misi yang sama ketika kita melayani jamaah. Ya alhamdulillah amin, Allah berikan kesehatan kepada kita semua, kesempatan untuk saling bertemu gitu ya teman-teman sekalian. Oke, slide saya sudah nampak ya Ustadz Jalunya. masih loading Bu. Bentar. Nah, sudah. Masih loading, oke.
Sampun Sudah, nggih. sudah, Pak. Oke, nggih, perkenalkan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Bu Rita, gitu ya. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Korporat di Fresnel Kreasi Indo Perkasa. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di rangkaian acara Inkubator Mutawif. Kalau tidak salah, ini adalah sesi yang kesekian kalinya ya, karena sebelumnya sudah ada dengan Ustadz Salman, sudah dengan Ustadz Ahmad, dan juga sudah dengan Ustadz Jalu. Jadi mungkin saya sekedar wrap up saja begitu nih teman-teman ya. Ya ini gambar-gambar sebagian ya, gambar-gambar aktivitas Fresnel gitu nih, yang mungkin nanti kita kantor di Yogyakarta. Bagi ustadz-ustadz sekalian yang belum pernah datang ke Jogja, monggo kantor ke Jogja, main ke Jogja dan berkenalan dengan tim-tim di belakang layar yang selama ini mempersiapkan perjalanan umroh maupun perjalanan haji. Ini sebagian, ini kantor kami, sebagian timnya yang mengurusi di Indonesia gitu ya. Kita mempunyai mantra-mantra gitu ya, Ustadz sekalian, mempunyai visi misi gitu, yaitu kebaikan berkelanjutan untuk kehidupan. Nah, jadi segala hal yang kita laksanakan, segala hal yang kita kerjakan ini utamanya adalah bagaimana kita senantiasa memberikan dampak baik, memberikan dampak baik dimanapun kita berada. Saya senantiasa gitu ya mengajak siapapun yang bekerja sama dengan Fresnel untuk selalu memperhatikan dampak baik berkelanjutan gitu ya, supaya apa yang kita lakukan hari ini itu adalah memberikan dampak untuk di masa-masa yang mendatang gitu ya. Apapun jabatan, apapun posisi kita gitu ya, apapun tugas kita gitu ya, maka hal-hal baiklah yang akan kita torehkan, akan kita sampaikan begitu. Nah, tentunya Ustadz sekalian juga sudah sangat memahami ya tentang bagaimana sebaik-baik dari kita adalah bagaimana kita bisa memperhatikan gitu ya tentang sampai dengan masa depan gitu. Jadi kita memang berharap apa yang kita lakukan sekarang itu memberikan dampak baik, dampak positif sampai dengan masa mendatang. Itu yang kita targetkan. Nah, itu menjadi visi ya, menjadi landasan bagaimana kita bekerja selama ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian gitu, kita mempunyai misi bagaimana kita mencoba untuk selalu mengerti dan memberi arti. Jadi niatan kita untuk kemudian melayani jamaah, ya kita coba sebanyak mungkin bagaimana kita mengerti kondisi jamaah. Tadi sudah banyak dibahas oleh Ustadz Jalu ya. Jamaah sekarang, jamaah umroh sekarang, jamaah haji sekarang tentunya mereka sudah ter-engage dengan sosial media gitu ya. Mungkin yang dicari umrohnya, saya mau dianterin foto di sini, saya mau dianterin foto di situ, saya mau beli kopi di sini, saya mau makan itu dan seterusnya. Karena itulah yang banyak mungkin berseliweran di sosial media kita. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, Fresnel kita akan mengembalikan bagaimana esensi daripada ibadah haji dan umroh itu sendiri. Nah, disinilah kemudian teman-teman kita berharap ya dari seluruh segmen ya, dari seluruh level kita gitu, baik dari teman-teman operasional di Indonesia maupun juga teman-teman yang ada di Saudi yang akan membersamai jamaah, kita kembali lagi gitu ya, kita kembali lagi untuk menempatkan ibadah haji dan umroh itu pada tempat yang semestinya. Itulah yang kemudian menjadi apa istilahnya keberartian gitu ya, atau keberlanjutan gitu. Karena kita berharap dengan ibadah umroh atau ibadah haji yang kita lakukan ini, kita semua mendapatkan maknawiyah yang luar biasa ya kita. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang sudah biasa mendampingi jamaah umroh, sudah ratusan kali, sudah ribuan kali mungkin yang melakukan ibadah umroh, sudah terlalu sering mendampingi para jamaah umroh begitu ya. Pengalamannya sudah banyak tentunya teman-teman sekalian. Tetapi bagi jamaah umroh mereka baru pertama kali datang, atau mentok 2 kali, atau mungkin ada yang setiap tahun berangkat umroh ya. Mungkin tidak ada yang 5 kali atau jarang sekali yang 10 kali gitu ya. 10 keberangkatan umroh mungkin akan sangat jarang gitu ya. Mentok 3-4 kali gitu ya. Dan mungkin dengan travel yang berbeda. Saya ingin ketika bersama Fresnel gitu ya, jamaah itu mendapatkan esensi ibadah itu dengan baik, mendapatkan keilmuan itu dengan baik. Nah, upaya-upaya kelas yang kita lakukan, yang teman-teman sekalian terima, ini adalah upaya bagaimana kita menyamakan bahwa keilmuan itu suatu yang sangat penting. Yang kita harapkan jamaah itu mendapatkan sesuatu yang baru dari Fresnel, keilmuan yang baru, kebaikan yang akan terus dia ingat dalam hidupnya dia.
Kita coba memberi arti dalam kehidupan mereka itu adalah memberi arti maknawi daripada ibadah itu sendiri. Ini memang PR besar ya teman-teman ya, terutama bagi kita yang sudah bolak-balik mendampingi jamaah gitu ya. Saya berharap ini memang kemudian bisa menjadi introspeksi ya buat kita gitu ya. Sekarang saya bawa rombongan trip pertama gitu. Apa yang bisa kemudian jamaah dapatkan ketika saya membawa rombongan pertama. Kemudian ketika saya membawa rombongan kedua gitu ya. Apa yang kemudian mereka dapatkan. Nah, ada tagline ada apa ya, semangat di tim Fresnel itu unggul, cerdas, beriman. Nah, unggul itu ya gimana kita tidak hanya menjadi mutawif yang biasa gitu ya. Kita menjadi mutawif yang memberikan dampak, menjadi mutawif yang memberikan hal baru gitu, memberikan mutawif yang bisa memberikan pencerahan, memberikan ilmu baru gitu. Saya ingin ya ketika pulang jamaah itu kemudian berkata, oh begini ya rasanya gitu ya, oh begini ya berdoa di depan Ka'bah. Saya nggak yakin ya, kalau saya pribadi, kalau saya ibadah, saya menyempatkan gitu ya, menyempatkan diri untuk benar-benar berdoa di depan multazam. Jadi kalau tentu Ustadz sudah sangat familiar gitu ya, kalau kita ke daerah multazam atau ke dekatnya apa itu Hajar Aswad, kan mesti desa-desaan. Di belakang sedikit, satu saf sedikit setelah orang berdesa-desakan itu adalah tempatnya sangat longgar. Saya pribadi kalau ke Mekah, saya berdoa di situ. Dan saya mesti berdoa di situ. Dan itu nggak bisa bawa jamaah banyak, itu nggak bisa. Paling 3 orang, 5 orang mentok nih. Untuk bisa berdoa di situ, 3 orang sampai dengan 5 orang gitu. Akan sangat senang gitu ya. Ketika diajak gitu, berdoa, benar-benar berdoa di situ gitu. Dan nggak didorong-dorong orang, nggak didorong-dorong orang tawaf, gitu nggak ada. Tempat paling enak berdoa itu di depan multazam, benar-benar berdoa anteng sudah di situ, nggak ada yang dorong-dorong gitu. Ya paling kedorong sebentar ada orang keluar atau kedorong orang masuk, tapi kemudian setelah itu berdiri lagi anteng gitu. Contohnya seperti itu ya. Ada tempat-tempat mereka diajak berdoa dan lain-lain gitu ya. Mungkin nanti Ustadz Jalu bisa merumuskan hal-hal gitu ya. Apa sih yang bisa memberikan jamaah itu terus kemudian merasakan nikmatnya beribadah. Itu PR-nya gitu ya. Terutama ibadah haji ya. Itu yang mungkin dari Fresnel ketahui, yang mungkin kita sama-sama gitu. Nah itu nanti Ustadz Jalu mungkin kita bisa menyiapkan toolsnya atau mungkin juga alatnya, itinerary-nya gitu ya, supaya memang jamaah itu ngerasain gitu ya. Mungkin kalau simbah-simbah dari desa-desa itu kan mungkin pegang Ka'bah juga nggak pernah, melihatnya mungkin takut dan sebagainya. Ya memang kita butuh effort lebih ya untuk menemani jamaah beribadah. Itu aja sih, saya berharap mutawif itu memang akan lebih banyak menemani jamaah beribadah. Saya tidak tahu bagaimana, saya tidak mau lagi bicara tentang urusan hotel lah, urusan bis lah, atau seperti apa, harusnya sudah beres. Harusnya sudah beres. Harusnya sudah beres. Maka kita akan fokus ngurusi ibadah jamaah gitu. Kalau betul ada checklist ibadah jamaah gitu ya. Ibadah apa yang sudah dilakukan di jamaah ya. Mungkin juga ada sholat malam, atau mungkin sholat duha, atau mungkin menanti suruk di masjid, membaca Al-Quran di masjid. Hal-hal apa yang teman-teman mutawif bisa mendampingi mereka ya. Dan mungkin akan sulit kita mendampingi secara bersama-sama, mungkin berkelompok kecil gitu ya. Mungkin ber-10, ber-7, ya satu grup kecil hari ini, gantian lagi besok 2 kamar lagi, besok 2 kamar lagi begitu. Jadi full untuk mendapatkan teman-teman bisa memberikan sentuhan secara personal, sentuhan ibadah secara personal itu benar-benar yang saya harapkan untuk di tahun 1448 Hijriah. Karena apa? Karena mestinya dengan Ustadz Jalu sudah di Indonesia, ada Ustadz Ahmad di Indonesia, ada tim operasional yang sudah kita rapikan, mestinya operasional di Saudi itu sudah beres sebelum mutawif dan turun itu bertugas. Hotel lah, bis lah, visa lah, tiket lah, apapun itu harusnya sudah beres sebelum trip itu berjalan. Kita targetkan seperti itu. Jadi kita bersama-sama untuk kemudian saling mendukung bagaimana supaya jamaah mendapatkan arti ibadah yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, itu yang saya targetkan. Mengapa penting Bapak Ibu teman-teman sekalian? Ya karena mereka membayar 30 juta, mungkin mereka tidak paham bayar 30 juta yang ditanyain hotelnya apa, gitu kan. Itu terlalu sederhana buat kita gitu ya. Hotelnya apa, pesawatnya apa, itu terlalu receh buat kita ya. Ibadahnya apa, ibadahnya seperti apa, itu yang akan kita bawa. Kan kalau dalil-dalilnya tentu sangat paham ya, ibadah di masjid sekian ratus ribu kali, sekian puluh ribu kali dan seterusnya begitu ya. Hitungan-hitungan matematikanya begitu. Tapi bagaimana kita memaknai, kita mengajak sama untuk bisa memaknai. Ya memang saya berharap ya teman-teman ketika memang pertama kali menyambut ya, mulai dari misalnya menyambut kedatangan, itu diingatkan untuk kembali lagi terkait dengan ibadah. Nanti juga Ustadz Jalu mungkin di ODT atau di Manasik sudah diterangkan juga rencana ibadahnya apa saja di Tanah Suci. Yang kita fokus ini, rencana doanya apa di Tanah Suci. Tawaf sunnahnya mau berapa kali gitu. Kalau
Kalau tawaf, kalau dulu saya pas masih muda gitu ya, tawaf itu kan mengganti sholat tahiyatul masjid ya. Nah, kalau salah mungkin saya dulu. Saya dulu pas masih muda begitu masuk masjid tawaf, saya masuk masjid tawaf gitu. Sekarang udah lagi astagfirullahaladzim gitu ya. Tawaf gitu. Masuk masjid tawaf gitu ya. Dan tawaf ya banyak hal lah ibadah-ibadah yang kemudian saya minta Ustaz Ustaz supaya apa juga supaya teman-teman juga memaknai kembali gitu ya. Ibadah itu kemudian di tanah suci seperti apa. Nah, ini sedikit ya. Kemudian saya mungkin akan menceritakan sedikit terkait dengan Fresnel teman-teman sekalian supaya mungkin juga Fresnel teman-teman paham ya, ngerti Fresnel itu adalah seperti apa gitu. Ya, ini saya dan keluarga saya, suami saya Pak Agus, dan anak-anak saya ada 7 orang. Kami memulai di tahun 2016. Ya, kita mempunyai niat seluruh yang kita laksanakan adalah sebuah kebaikan yang dampaknya akan berkelanjutan dari kehidupan kita, gitu ya, sampai masa-masa yang mendatang. Dan alhamdulillah ya kita di awal kita sudah ada sekolah umroh, ada sekolah haji ya. Setiap Jumat kita ada sekolah umroh, sekolah haji yang kita harapkan itu adalah membekali jamaah. Dan kita harus merenew lagi Ustadz Jalu ya, Ustadz Ahmad, untuk kemudian nanti gimana sekolah umroh itu lebih baik lagi gitu ya. Jamaah itu berangkat umroh, berangkat haji sudah ngerti bahwa dia itu mau jamaah. Dia bukan mau cari hotel bintang 5, dia bukan mau cari kopi, bukan mau cari foto gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah ya kita perizinan sudah lengkap, izin haji, izin umroh dan seterusnya. Kita sudah memulai gerakan haji selagi muda, Ustadz-ustadz sekalian. Ini apakah Ustadz semua sudah pergi haji, sudah pernah bertugas sebagai petugas haji sehingga sudah melaksanakan haji atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita niatkan untuk teman-teman juga mempunyai kesempatan untuk beribadah haji gitu ya, entah menjadi petugas haji atau lewat jalur-jalur yang lain gitu ya. Silakan direncanakan juga untuk melakukan ibadah haji gitu ya. Dan disiapkan juga. Insya Allah haji selagi muda ini juga menjadi, tadi Ustaz Jalul sudah menyampaikan terkait dengan kita mengedukasi jamaah itu mulai dari ibadah umroh. Jamaah umroh juga kita edukasi, kita niatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji lebih mahal lagi ya teman-teman, secara waktu masa tunggunya lebih lama dan seterusnya begitu. Nah ini justru kita mendapatkan tagline haji selagi muda itu ketika pandemi. Dan alhamdulillah hasilnya hari ini, tahun ini kita ada 75 jamaah haji. Tahun depan insya Allah juga minimal 75 jamaah haji, semoga mereka dimudahkan oleh Allah untuk melakukan pelunasan haji gitu ya. Yang dipanggil sih insya Allah sekitar 170. Kita masih mengkolek ya mereka untuk kemudian mengkolek untuk mempersiapkan keberangkatan ibadah hajinya. Semoga semuanya bisa sehingga kita bisa 3 bis ya. Ya 3 bis itu kita akan membutuhkan sekitar 9 petugas gitu ya. 3 ustadz, 9 mutawif, 9 tour leader dan seterusnya begitu ya. Jadi memang banyak sekali yang akan kita butuhkan juga ketika masa haji dan kita juga menyiapkannya dari sekarang. Tapi sekali lagi memang kita bersama-sama ya bahwa porsi untuk mendampingi ibadah, sebagai pendamping ibadah kepada mutawif itu porsinya lebih besar. 80% lebih besar. Kalau tour leader kan dia membawa jamaah dari Indonesia ke tanah suci dan seterusnya mendampingi jamaah sebelumnya. Tapi pendampingan ibadah saya berharap Bapak teman-teman sekalian, Ustadz sekalian mendampingi ibadah secara maksimal. Dan di checklistnya itu adalah checklist ibadah gitu ya. Supaya apa ya tadi seperti Ustadz Jalul sampaikan gitu ya, supaya kita juga kebagian pahala daripada ibadah yang sudah dilaksanakan oleh para jamaah gitu. Alhamdulillah 2022, 2023 kemudian kita menjadi best seller untuk Garuda Indonesia. Kita mempunyai banyak cabang di beberapa kota gitu ya. Insya Allah jamaah haji semakin banyak. Kita juga mulai membuka untuk konsorsium umroh dan konsorsium haji juga. Alhamdulillah tiket yang kemarin keberangkatan perdana kemarin diisi dengan konsorsium umroh gitu ya. Jadi kita semakin luas lah kolaborasi. Kita berharap juga nanti dengan teman-teman sekalian gitu ya. Kita juga semakin profesional untuk kemudian semuanya bekerja secara optimal pada bidangnya masing-masing. Semuanya saling membantu. Karena tercapainya sebuah perjalanan kita meyakini bahwa itu bukan kerja mutawif, itu bukan pekerja operasional yang ada di Indonesia, tapi itu adalah kerjasama kita semua yang kemudian kita bisa memberikan layanan terbaik kepada jamaah. Karena sekali lagi kita hanya punya waktu hari ini, Ustadz-ustadz sekalian. Kita tidak punya waktu kita belum tentu punya waktu untuk besok gitu ya. Kita cuma punya waktu hari ini. Jadi ketika teman-teman hari ini bergabung dengan Fresnel, hari ini mendapatkan sesi bersama Fresnel, bersama Ustadz Jalul dan saya gitu ya. Ini adalah waktu terbaik
yang kita miliki pada hari ini. Maka kita gunakan secara optimal gitu ya teman-teman untuk kemudian kita sama-sama belajar, sama-sama menggrab, sama-sama kita menyimpulkan satu bahasan bahwa kita akan mendampingi jamaah dengan baik. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian ingin saya sampaikan gitu ya teman-teman? Ya, mungkin sekitar 15 menit lagi gitu ya teman-teman ya. Ini mungkin feedback dari saya pribadi gitu ya, mungkin ini reminder untuk saya gitu ya. Bagaimana kita meniatkan amal soleh ya, meniatkan ibadah kita gitu ya, ketika mendampingi jamaah. Kita kembali meluruskan niat gitu ya. Dan tentu ini memang menjadi tantangan ya, ketika misalnya kita sudah bolak-balik gitu ya, kata Nasruddin sudah bolak-balik mendampingi jamaah gitu ya, sudah bolak-balik ke Mekah begitu ya, bolak-balik umroh, bolak-balik naik kereta cepat dan seterusnya gitu ya. Apa kemudian gitu ya, niat kita gitu ya, niat ibadah sudah pasti, tapi mungkin kita perlu menambah gitu ya teman-teman, niat untuk mendampingi jamaah, niat untuk jamaah memiliki memori yang baik gitu ya, niat untuk jamaah bisa memberikan gitu ya, bisa memberikan kita memberikan jamaah sehingga jamaah bisa beribadah secara optimal gitu ya. Terakhir kemarin saya pergi haji, alhamdulillah saya sudah haji reguler di tahun 2028, dan saya sih haji 1 kali gitu ya, pemahaman saya haji 1 kali, wajibnya haji 1 kali, itu yang saya dan suami. Kemudian saya niat haji saya tahun kemarin gitu. Oke, saya badal haji untuk kakek saya. Kemudian saya menambahkan niat saya untuk saya akan mendampingi jamaah, saya akan melihat prosesi operasional, prosesi manajemen haji, operasional haji gitu ya. Saya akan mengawal semuanya dengan baik. Ya alhamdulillah saya mendapatkan itu gitu. 26 hari perjalanan ibadah haji saya mempunyai catatan banyak untuk perbaikan tahun depannya. Gimana supaya apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh jamaah haji? Satu kata kunci kita kalau ngomong haji teman-teman sekarang, kita nggak ngomong hotel Makkahnya mana, hotel Madinahnya, bukan. Kita ngomong haji itu adalah kita ngomong tarwiyah, kita ngomong wukuf di Arafah, kita ngomong lempar jumroh Aqobah, kita ngomong mabit di Musdalifah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina dan seterusnya gitu. Itu yang kita bahas. Ibadah selama puncak haji itulah yang kita bahas. Kita ngomong hotel Makkah, hotel Madinah enggak. Nah, kita pastikan kita akan dapat intinya. Umroh juga demikian gitu. Kalau umroh kan tentunya ibadah umroh sendiri ya. Di samping ibadah umroh adalah kesempatan ibadah di Mekah dan di Madinah. Itu yang kita optimal. Juga seperti misalnya kesempatan ke Raudhah, berdoa di Raudhah. Saya mendengar bahwa masih ada war tiket Raudhah ya. Itu saya harap mungkin teman-teman bisa ngajari jamaahnya untuk ayo ke Raudhah lagi, ke Raudhah lagi. Kemarin saya haji hampir sehari 3-4 kali nemenin jamaah ke Raudhah. Ya karena memang pakai war tiket itu dan mudah kita dapatnya. Terutama untuk jamaah-jamaah yang under 50 tahun, yang dia masih punya handphone, dia online, itu diajaklah ke Raudhah. Dimaksimalkan untuk ibadah. Jadi itinerary kalau ada belanja cuma 1 sesi aja Ustadz ya, ada foto-foto 1 sesi aja gitu. Tapi selebihnya 9 hari, 12 hari itu adalah ibadah. Niatnya. Kemudian ibadah teman-teman sekalian. Saya berharap memang kemudian ini menjadi ibadah kita semua gitu ya. Saya mengingatkan juga ya, menjadi mutaif mungkin sudah biasa. Tadi Ustaz Jalul juga menyinggung terkait dengan mungkin kafalah yang besar dan sebagainya. Yaitu kafalah itu besar sih. Tapi kalau dibanding dengan surga atau dibanding dengan pahala, saya pikir jauh lebih besar apa yang kita dapatkan nanti di akhirat insya Allah. Jadi kita kembali menata niat. Nah kemudian amal solih teman-teman ya. Kita niatkan semuanya, kita sadari kembali bahwa yang kita lakukan itu adalah amal solih gitu ya. Mungkin capeknya kita baru juga dari amal soleh gitu ya. Nanti mungkin juga secara ya capeknya kita itu adalah juga sebagai sebuah amal soleh gitu. Apapun lah yang kita lakukan gitu ya. Pernah kemana ada kasus ya, mutawif diomelin gitu ya, sama jamaahnya gitu ya. Ya apapun lah kasus-kasus itu gitu ya. Dan itu terjadi sebenarnya karena memang kondisi mungkin yang pertama, terus kemudian yang kedua juga jamaahnya kurang pemahaman, yang ketiga jamaahnya kurang persiapan. Maka kita ketatkan lagi Ustadz, sekolah umroh, manasik dan sebagainya itu harus, manasik itu harus hadir, sekolah umroh harus hadir. Kalau mereka tidak hadir, kita yang datang ke rumah dia gitu Ustadz Jalul ya, untuk memberikan pembekalan-pembekalan itu. Satu sisi mungkin banyak hal kejadian ya di lapangan teman-teman sekalian ya, sampai diomelin oleh jamaahnya dan sebagainya. Kemudian diingat lagi lah,
Ya kalau diomelin mah didengarkan saja, gitu. Maksud dengarkan keluarganya dan sembari kita carikan solusinya. Gitu. Ya memang menjadi mutawif, menjadi garda terdepan itu tidak mudah ya. Memang mungkin akan banyak diomelin, mungkin akan kalau ada satu hal yang salah mungkin akan kena tegur dan sebagainya. Ya kita niatkan itu sebagai itu bagian daripada amal solih kita gitu ya. Tentu teman-teman sekalian yang sudah sering membawa jamaah, teman-teman juga tentu sudah mempunyai list gitu ya. List permasalahan-permasalahan yang mungkin ada, list pertanyaan-pertanyaan yang jamaah mungkin ada. Ada baiknya seperti itu dicatat. Kemudian kita saling berdiskusi ya, nanti ada forum mutawif yang mungkin bisa saling berdiskusi. Apa aja sih keruwetan jamaah misalnya begitu ya. Saya haji itu sampai pada kesimpulan gitu. Mohon maaf ini sudah pada menikah semua belum ya? Ini bahasan dewasa untuk orang yang sudah menikah gitu. Kesimpulan saya dengan Pak Agus, haji itu after haji harus sekamar berdua suami istri gitu. Karena masalahnya itu selesai dengan sekamar berdua gitu. Dan ada seperti itu kita. Mau masalah apapun sebenarnya selesai ketika suami istri itu kompak. Misalnya suami istri itu sudah terpenuhi kebutuhan satu sama lainnya seperti itu. Kalau itu tidak terpenuhi ya sulit. Mungkin akan muncul, sebenarnya bukan masalah, tapi itu menjadi trigger akhirnya membesar-besar masalah gitu. Misalnya kemudian dia sekamar berempat dengan orang tuanya, sekamar bertiga dengan ibunya, tidak punya kesempatan berdua dengan suami istri. Nah yang seperti itu juga kita perhatikan Ustaz Jalu ya. Mungkin walaupun umroh gitu ya, kita mestinya kalau memang dia udah couple, kita arahkan dia untuk diambil sekamar berdua, misalnya seperti itu ya. Ya kalau putar 9 hari dan seterusnya, kalau 9 hari masih pendek ya, orang menjadi kebutuhan orang-orang masing-masing ya. Tetapi apapun yang terjadi teman-teman, mungkin tentu kita bisa mitigasi sebelumnya ya. Sudah menjadi bagian. Nah kita niatkan juga teman-teman, Bapak Ibu mutawif, kalau bisa memberikan sesuatu, apa ya, kenang-kenangan gitu ya. Apa istilahnya? Apa bahasanya Ustaz Jalu? Apa selain kenangan? Kalau bahasa saya sih warisan amal. Kalau bahasa orang lain kenang-kenangan. Kalau bahasanya Pak Romi kemarin apa Ustaz Jalu? Waktu dia di sesi haji itu kemarin. Bukan wirid, apa Ustaz? Ya Rob, jamaah Mbak Muta wis sama si Asma. Waduh, Oh, jariah. lagi di Bukan Nepal. jariah apa? Apa itu yang amalan yang Baru sampai Jakarta langsung. itu suaranya Mbak Dinda kenapa masuk ya? Apa amalan yang diteruskan itu apa namanya? Apa istilahnya? Pak Romi kemarin tuh loh pas di sesi haji nanya ke antum. Saya lupa Istilahnya. BKS tuh. Lupa. Ya kalau bahasa saya adalah warisan amal. Apa kenang-kenangan yang teman-teman berikan, para mutawif berikan kepada jamaah sehingga saya dulu diajari Ustadz Jalu untuk sholat sunnah sebelum duhur. Saya dulu diajari sama Ustadz Jalu untuk sabar. Saya dulu diajari Ustadz Jalu untuk sedekah pagi misalnya. Apapun lah. Itu juga warisan amal yang akan dia bawa terus. Sampai di Indonesia akan dia laksanakan itu. Itu menyenangkan sekali. Wirid atau amalan harian apa begitu. Saya diajari ibadah apa gitu sama mutawif. Sehingga memorable banget gitu ya teman-teman ya. Satu buka ya pintu bang. Bayangkan ya Anda hari ini membawa 30 jamaah gitu. Coba. Besok bawa 45 jamaah, besok 10 jamaah, besok lagi 90 jamaah. Total berapa ratus jamaah yang sudah teman-teman bawa? Terus apa yang teman-teman tinggalkan untuk mereka? Mereka mendapatkan apa dari teman-teman secara pribadi gitu ya. Dan itu full mendapatkan sesuatu pribadi dari antum, baliknya itu ke antum sendiri. Ya semoga frasnya kebagian juga lah. Manfaatnya apa tadi bahasa? Apa Ustaz? Bahasa Arabnya manfaat tadi Ustaz? Itu musyarakatul ajr. Apa Jadi Ustaz? pahala yang bareng-bareng itu. Ya, itulah. Jadi supaya frasa juga kebagian, tetapi semuanya hal baik itu kembali ke kita teman-teman sekalian. Ketika teman-teman memberikan warisan amal ya, memberikan warisan amal kepada mereka kayak gitu ya, kepada para jamaah gitu ya. Kalau perlu antum itu punya buku pribadi gitu Ustaz. Para Ustaz punya buku pribadi gitu ya. Jadi punya mutabaah pribadi gitu. Saya ninggalin apa sih ke jamaah? Saya ngasih apa ke jamaah? Nggak perlu dikasih uang ya, mereka orang-orang kaya. Nggak usah dibelikan makanan, nggak usah, nggak pakai uang. Kita ilmu saja yang kita berikan kepada mereka, amal saja, amal soleh aja. Contoh-contoh amal itu yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka, aku dapat ini dulu, dapat apa istilahnya? Kalau orang-orang pesantren itu loh dari gurunya gitu loh, apa Ustaz namanya? Sanad.
Wejangan Yalah, sanad. dapat sanad lah, dapat wejangan lah, dapat apa dari guru saya, dapat ilmu dari guru saya gitu. Begitu ya. Karena jamaah itu datang gitu ya, disambut oleh para mutawif gitu ya. Nah, nanti akan slide satu lagi ya, saya akan sampaikan. Nah, kemudian mungkin juga ini lebih ke arah ke pribadi kita yang saya bahas teman-teman ya. Kebahagiaan itu. Sehingga nanti tidak ada yang namanya lelah, tidak ada yang namanya capek. Karena teman-teman itu sudah mempunyai niat gitu ya. Udah mempunyai list lah. Saya mau ngasih apa sih ke jamaah, itu bahagia gitu. Saya bisa ngasih sesuatu kepada jamaah itu adalah baik. Saya bisa menemani ibadah, saya bisa menemani sholat, saya bisa ngajari dia wudhu gitu ya. Ada hal menarik ketika Pak Agus ke Uzbekistan teman-teman. Uzbekistan itu partner lokal kita itu, Uzbekistan itu kan negara Islam yang hilang ya. 5 generasi hilang. Jadi generasi sekarang itu baru sholat di usia 50 tahun. Belum mengenal tuh sholat, wudhu dan sebagainya gitu. Pak Agus tuh ngajari wudhu ke mitra lokal kita itu yang di sana. Terus diajak ke rumah ibunya. Ibunya bilang begini, terima kasih ya bahasa Indonesia, terima kasih ya kamu sudah ngajari anak saya di usia 25 tahun untuk wudhu dan sholat. Saya sudah ngajari 25 tahun nggak berhasil, tapi kamu datang ke sini satu hari ngajari anak saya. Sampai saat ini saya sampai aku tuh punya privilege untuk datang ke Uzbekistan. Kalau mau datang tinggal datang dan dijamu oleh mereka. Begitu. Saking senangnya si ibu tadi, anaknya diajari sewudu sama sholat sama Pak Agus. Karena ibunya 25 tahun ngajari nggak berhasil, katanya dia begitu. Itu kebahagiaan gitu ya teman-teman, ketika kita bisa memberikan sesuatu keilmuan, agama, warisan, dan seterusnya. Dan sekali lagi itu privilege ya, hanya teman-teman sekalian yang bisa memberikan gitu ya. Saya yang di Indonesia tidak bisa kasih itu kepada jamaah. Teman-teman tiketing yang nyiapin tiket, teman-teman visa yang nyiapin visa tuh nggak bisa ngasih itu. Teman-teman operasional di sini yang bookingin hotel tuh nggak bisa ngasih itu kepada jamaah. Yang dikenal adalah Ustadz Hanafi, Ustadz Abdul Ahmad Aulia, Ustadz Abiyu Iqbal. Yang dikenal teman-teman sekalian, Muhammad Fadil, Ustadz Sofwan. Yang dikenal teman-teman, antum sekalian yang dikenal. Nggak ada yang kenal Burita, nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal Mas Tian misalnya, nggak ada yang kenal Mas Udin. Apalagi yang ngurusi perlengkapan Mas Dani, nggak ada yang kenal. Mereka yang dikenal teman antum sekalian. Antum sekalian yang bakal dikenal oleh jamaah itu. Itu privilege luar biasa. Nah, kemudian teman-teman ini saya mengajak ya, dan mungkin setengah pemerintah gitu juga ya Ustadz. Ya, bagaimana teman-teman semakin nambah ilmunya. Harus nambah ilmunya Ustadz. Karena teman-teman yang akan bertemu dengan jamaah harus nambah ilmunya. Monggo belajar, monggo ngaji, monggo kuliah lagi, monggo membaca buku gitu ya. Ini wajib ya bagi teman-teman sekalian ya. Kalau forum kita banyak, nanti kita akan banyak. Mungkin harus diadakan Ustadz Jalu forum majelis ilmu gitu istilahnya. Bedah buku apa, bedah buku sirah apa, dan harusnya ada. Saling memberi materi, saling belajar gitu. Kalau saya tidak mampu dalam ini. Maka teman-teman saya wajibkan, kalau saya bisa mewajibkan untuk belajar ilmu ya. Mempelajari ilmu, terutama ilmu-ilmu agama gitu. Karena sedikit yang memahami ilmu agama. Maka saya berharap dari tim Mutawif inilah yang menjadi penerus risalah Nabi Ibrahim, kata Ustadz Jalu, yang akan mengajarkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para jamaah. Disitulah letak kita profesional, teman-teman. Mutawif yang profesional itu adalah mutawif yang ilmunya mantep, ilmu agamanya bagus, luas wawasannya, yang ibadahnya baik, gitu ya. Saya berharap ada di situ, gitu ya. Biar kerjaan-kerjaan teknis operasional banyak dilakukan oleh teman-teman yang di Indonesia. Sehingga jamaah itu jamaah umroh itu akan konsentrasinya itu ke ibadahnya. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Konsentrasinya itu adalah ke ibadahnya. Bukan ke hotel yang anduknya belum ada. Belum ke hotel yang makanannya nggak enak, enggak. Wah, gimana fokusnya itu adalah ke ibadah. Ini yang benar-benar saya inginkan gitu ya teman-teman ya. Yang saya inginkan untuk teman kita memberi layanan. Sedangkan kalau bersifat materi itu adisional aja. Hotelnya enak, hotelnya dekat, makanannya enak, bisaronya besar, kafalahnya gede, itu dampak samping saja. Tapi bahwa ketika kita bisa mendampingi ibadah dengan baik, gitu ya teman-teman ya, itu kepuasan sendiri bagi kita. Dari situlah profesionalisme kita. Ya mungkin slide terakhir kita gitu ya teman-teman ya. Monggo nanti bisa belajar lagi gitu ya. Saya memang mengajak ya, ini saya tidak hanya mengajak kepada teman-teman Mutawif. Kalimat ini mungkin juga saya sering sampaikan ke teman-teman internal yang ada di Freshnet, supaya teman-teman juga tahu seperti apa sih menjadi bagian dari Freshnet.
Kita menjadi contoh pribadi muslim yang kafah, menjadi pribadi muslim yang baik. Bagi yang belum menikah misalnya ya, kita bagaimana menjadi yang baik. Kalau bagi yang sudah menikah, bagaimana kita menjadi suami, menjadi bapak yang baik, menjadi suami yang baik gitu ya. Itu ibaratnya kalau ada checklistnya, itu checklist nih. Bagaimana teman-teman yang sudah menikah itu juga berkomunikasi baik dengan istrinya, dengan anaknya, anaknya juga baik dan seterusnya. Apalagi yang punya teman-teman punya kesempatan untuk kuliah lagi dan kuliah lagi gitu. Ya, karena kembalinya lagi nanti kita yang ditanya itu adalah diri kita, teman-teman. Nggak ditanya pekerjaanmu kemarin, kamu dulu kerja di Freshner siapa, nggak gitu. Kamu dulu ketika hidup di dunia apa yang kamu lakukan, gitu yang ditanya nanti. Kita pribadi akan ditanyakan gitu. Kemudian yang kedua menjadi bagian memori yang indah bagi jamaah. Itu akan sangat menyenangkan lagi kita hadir gitu ya. Ketika kita hadir, saya berharap juga hari ini saya hadir di teman-teman, teman-teman bisa mendapat suatu hal memori yang baik terkait dengan saya. Oh, saya sudah diajari berita untuk seperti ini. Semoga teman-teman bisa mengambil 1 atau 2 poin dari saya yang saya sampaikan pagi ini gitu ya. Ya, setidaknya saya sudah hidup lebih lama dari teman-teman gitu ya. Umur saya sudah 50 tahun, anak saya sudah 7 begitu ya. Saya sudah melewati lebih banyak daripada teman-teman. Mungkin ada 1-2 ilmu yang saya sampaikan itu yang bisa teman-teman ambil begitu ya. Ada memori indah yang kita bisa sampaikan kepada para jamaah. Kemudian yang ketiga, sekali lagi saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi motivator haji selagi muda. Sungguh teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah mendampingi haji, mau mendampingin umroh saja, kalau mendampingin lansia itu kan repotnya 2 kali gitu ya. Susahnya 2 kali kan. Bahkan perlu sampai perlu menggendong yang harus digendong gitu ya. Kalau lebih mudah, lebih sehat, ibadah haji itu ibadah fisik. Lebih mudah, lebih sehat, insya Allah gitu. Online, sampai ini udah tua, nggak paham, nggak bisa internet, arah nggak ngerti, ibadah nggak paham, lebih sulit. Tantangannya lebih banyak. Tapi pahalanya juga lebih banyak insya Allah. Maka kita motivasi ya untuk semuanya bisa haji selagi muda. Ya kurikulum haji selagi muda mungkin nanti pada saat umroh juga perlu lebih detailkan lagi Ustadz Ahmad ya, Ustadz Jalu ya. Mungkin bahkan kita punya checklist siapa-siapa yang belum haji, siapa-siapa yang belum mendaftar haji. Ya pulang masalahnya adalah mungkin biaya. Biaya haji mahal, DP-nya aja 80 juta gitu ya. Bayar 80 juta. Ya kalau sudah punya rumah harganya 500 juta, 80 juta itu kecil, teman-teman. Saya reguler daftar 25 juta 25 itu mungkin minimal butuhnya 300 juta, harga rumah 300 juta. Kalau saya pergi, jadi lebih mudah mana mengumpulkan duit 300 juta dan 30 juta, lebih mudah 30 juta. Sebelum sampai 300 juta saya punyalah 30 juta dulu. Saya punya 25 juta saya gunakan untuk daftar haji. $25 juta saya sudah daftar haji reguler. Pulang haji, alhamdulillah saya punya rumah, nggak dapat itu 3 miliar. Dan lebih mudah, kita mudah. Ya, haji selagi muda harus, nanti kaosnya juga harus direnew Ustadz ya. Haji selagi muda, kita ada sesi-sesi Mutaif itu menggunakan kaos haji selagi muda, ada sesi-sesi Ustadz menjadi haji selama tantangannya itu mungkin nggak punya duit, mungkin takut, mungkin anaknya belum lulus kuliah dan sebagainya. Apalagi kalau masih muda-muda seperti antum begini yang masih anaknya masih belum sekolah, itu masih mudah kita untuk bayar haji. Tapi kalau anak udah kuliah, udah mau mantu, udah repot nanti haji. Kalah dengan biaya mantu, kalah dengan biaya kuliah gitu. Yang seperti itu. Nah terakhir teman-teman, saya berharap ya kita menjadi keluarga di dunia dan keluarga di surga. Itu yang memang itulah rangkaian gitu ya teman-teman. Mengapa teman-teman dikumpulkan di forum ini? Mengapa teman-teman juga kita proses untuk kemudian bisa mendampingi jamaah, dan mungkin tahapannya juga agak lama, agak panjang gitu. Karena kita ingin supaya kita punya satu kesatuan pemikiran yang sama. Apa sih yang diinginkan oleh Freshner? Apa sih yang kita sedang jalankan? Tentang aktivitas di lapangan, tentang kemudian pengelolaan jamaah, tentu ustadz-ustadz sekalian sudah jauh lebih menguasai daripada saya. Saya lebih ke arah bagaimana kita kembali ke personal kita untuk melaksanakan apa yang kita tugaskan. Nah, keilmuan ya teman-teman, saya ngajak teman-teman untuk kembali lagi belajar. Karena tugas belajar, sepertinya kalau tugas berperang itu ada di tugas booking hotel, booking tiket, dan lain-lain, hunting macam-macam itu tugas Ustadz Khalid, Ustadz Jalu gitu ya. Tapi tugas mempelajari ilmu adalah tugas teman-teman sekalian gitu ya. Yang berperang biar lain-lain,
Kita yang tugasnya adalah menuntut ilmu. Karena inilah yang akan menjadi gawang, penjaga gawang keilmuan itu. Ya kita nggak bisa ibadah kalau kita tidak punya ilmunya. Kan begitu ya. Sebelum kita beramal kita harus punya ilmunya dulu. Maka rujukan ilmu itu ada pada mutawif. Saya berharap seperti itu. Mestinya juga Ustadz Jalul, Ustadz Ahmad, mutawif itu diberikan satu sesi, memberikan kajian keilmuan sebelum keberangkatan umrah Ustadz. Jadi ada secara online kan bisa gitu ya. Satu sesi berikan. Ngaji ilmu apa terserah. Itu disiapkan Ustadz. Memang saya baru pulang haji, kemudian banyak sekali agenda meeting, saya belum nyampe ke agenda mutawif dan tour leader ya. Merenew kembali edukasi, sistem edukasi di Fresno untuk para jamaahnya. Dan edukasi itu murah. Ya kayak hari ini. Saya ngomong 30 menit, Ustadz Jalul ngomong 1 jam Zoom ya sudah, nggak ada modal. Modalnya satu ilmu, ilmunya yang mahal. Tapi kita nggak butuh sewa hotel, kita nggak butuh konsumsi dan sebagainya. Ilmunya yang mahal, waktunya yang mahal. Jadi Bapak teman-teman sekalian ketemu saya, yang mahal adalah waktunya. Waktu teman-teman sekalian. 30 menit. Karena kita belum tentu kita punya waktu 30 menit berikutnya. Maka kenapa saya sampaikan selalu bahwa waktu terbaik yang kita miliki itu adalah hari ini. Maka kesempatan ya saya memang meminta teman-teman sekalian sekali lagi, saya minta teman-teman untuk belajar lagi. Belajar ya, mempelajari keilmuan, sejarah keislaman dan semuanya yang memang menjadi tugas antum selama menjadi mutawif gitu ya. Itu Ustadz ya, kelas keilmuan dengan mutawif yang akan bertugas harus disiapkan sebelum trip ya Ustadz. Sehingga supaya juga Ustadznya mengetahui jamaahnya seperti apa. Jamaahnya sudah kenal dulu dengan Ustadz yang akan mendampingi seperti apa. Itu harapan saya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran berasal dari Allah. Saya mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Dari saya cukup Ustaz. Monggo kalau ada pertanyaan atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur nuwun sangat Bu Rita atas arahan dan juga wasiah kebaikannya. Semoga bisa bermanfaat untuk jadi panduan kita saja ya dalam melaksanakan amanah. Ini kebetulan sudah sholat duhur di sini. Monggo yang mau ditanyakan. Ini sepertinya ada beberapa yang masih di Indonesia ya Ustaz ya. Monggo yang mau ditanyakan silakan. Bisa atau mungkin mau didiskusikan, monggo silakan. Bisa disampaikan di kolom chat atau bisa dengan unmute. Insyaallah. Ini Ustaz Fida di Indonesia atau di Saudi Ustaz? Ana Zat di Indonesia Zat. Masya Allah. Masih di Indo ya. Ya, ada Ustaz Aulia di Indonesia juga masih ada ya. Ustaz. Ustaz Sofwan. Ustaz Sofwan ini yang insya Allah nanti yang trip tanggal 6 atau tanggal 5 ya? Ustaz Sofwan. Tanggal 5 ya Ustaz Sofwan ya? 5 Juli ya? Iya betul Ustaz. Masya Allah. Ini di Saudi Ustaz? Di Saudi Ustaz sekarang. Masya Allah, Saudi. Ini Ustaz Randu juga ini Masya Allah. Ini masih di Indonesia Ustaz Randu ya? Masih Ustaz, doanya insya Allah besok malam berangkat. Allahumma yassir ya Rabb. Ustaz Fakih, Masya Allah. Ustaz Fakih ini Arish. Arus jadid. Aris jadi ya Rabb. Baru nikah itu Mabruk, Ustaz Fakih mabruk ini, Ustaz Masya Fakih, Allah. mabruk. Udah Ustaz Fauzan ini udah di Saudi Ustaz Fauzan ya? Sudah di Mekah sekarang posisi Sazi. Iya. Udah dapat tasnya jamaah. Sudah alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz Sofwan juga Aris, Masya Allah. Ini banyak Mabruk yang Aris nih. Ustaz Safwan, mabruk. Tapi insya Allah nanti itu ada beberapa insight tadi yang disampaikan oleh Bu Rita ya. Salah satunya nanti insya Allah itu bagus sekali kiranya kalau misal di salah satu penugasan asatidzah nanti akan ada kewajiban ngisi satu kelas gitu ya, kajian khusus untuk jamaah via Zoom gitu. Nanti jadi asatidzah monggo waktunya yang menentukan nanti asatidzah longgarnya jam berapa. Nanti kita koordinirkan ke jamaahnya untuk
sekalian jadi forum perkenalan gitu. Dan juga di situ saya pikir jadi forum yang pas banget untuk asatidzah bisa menata. Karena memang kita berusaha mengendalikan ekspektasinya jamaah gitu. Maka yang disampaikan berita tadi kalau misal ada jamaah yang masih mempermasalahkan handuknya kurang, ini kurang berarti sekolah umrohnya nggak beres. Seperti itu ya, berarti sekolah umrohnya nggak beres, kemudian pembekalan spiritualnya juga nggak beres. Maka ini perlu untuk kita bersama-sama jadikan concern gitu. Jadi alhamdulillah nih, Asatidzah kiranya kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti untuk kurikulumnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi akan kami share di grup. Dan sebelumnya matur nuwun Bu Rita atas materi dan juga arahannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita jadikan panduan kita dalam melaksanakan amanah Asatidzah ya. Untuk mungkin izin saya tutup ya Bu Rita. Kalau tidak ada Saya pertanyaan. mau bertanya, ini Ustadz yang hadir sudah mendapatkan plot waktu semua untuk mendampingi jamaah Fresnel atau bagaimana gitu? Ada yang masih belum, karena kan memang ada jumlahnya sekitar 20-an ya Bu ya, jamaah kita Muthaifiyah. Kemudian tripnya untuk yang Juli ini ada sekitar 9 orang ya. Berapa orang? Ya berarti kan 8 memang orang segera di yang scheduling berangkat. untuk trip-trip berikutnya kan begitu Ustadz ya mungkin. Betul, betul. Nanti insya Allah Ya, akan itu kita aja sih schedule dari untuk saya. trip selanjutnya. Ya, matur nuwun sangat Bu Rita. Semoga Asatidzah dijaga selalu, diberikan kekuatan dan semoga diberikan panduan selalu sampai nanti akhir hayat, dan semoga kita bisa bersama-sama mengambil banyak kebaikan dari apa yang kita ikhtiarkan dan puncaknya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang menapakkan kaki di bumi ini. Jazakumullah khairan. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita segera ketemu Asatidzah. Semoga Allah ketemukan kita dengan perjumpaan yang baik dan di tempat dan waktu yang baik. Jazakallah khair. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Oke, syukran ya Tita. Jazakallah Dalam. khairan Ustaz Jalu dan Itu ganteng banget Ustaz Jalu. Masya Allah. Iya, Ibu Ana bilang gitu juga, Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Ana izin end meeting ya. Ini sudah mau sholat duhur. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording